selamat pagi warga Kerajaan Tenggarong. Saya percaya sukacita Tuhan selalu penuh dalam setiap kehidupan kita, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan nafas kehidupan yang Kau berikan. Inilah kami umat-umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tetapi di mana karena kasih dan cinta-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat pagi hari ini kami boleh dipenuhi. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati anugerah-Mu, bahkan hadirat Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami percaya Tuhan ibadah ini milik-Mu Tuhan. Ada sukacita, ada sorak-sorai kemenangan terjadi di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali semua Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Tetap sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu
Kami melihat setiap kebaikan-Mu, bahkan penyertaan-Mu, Yesus. Amin. Sempurna Tuhan. Sampai selamanya Kaulah tetap Tuhan, Raja kami, Yesus. Kami sembah Tuhan, bagi-Mu Yesus. Kemuliaan selamanya. Amin. Ku naikkan
Sukacita ada di tempat ini, amin. Siap menari buat Tuhan. Puji yang sungguh-sungguh, yes, ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu.
sama-sama katakan haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari siapkan hati kita untuk menabur lewat persembahan umum. Perlu saudara ketahui persembahan dapat diberikan melalui amplop persembahan yang telah disediakan oleh para usher. Dan jika saudara ingin memberikan melalui transfer, maka saudara bisa menggunakan barcode tersedia di belakang kursi saudara. Atau saudara bisa menggunakan scan barcode yang tertera di layar ini. Tapi sebelum saya berdoa, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop persembahan? Boleh angkat tangan biar para usher bisa melayani saudara. Jika semua sudah menerima amplop, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Engkau hidup Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, itu karena kasih karunia-Mu Bapa. Kalau kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, saatnya Tuhan kami ingin menabur Tuhan. Biarlah Tuhan kami menabur dengan sukacita. Kiranya Tuhan Kau berkati semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan, itu boleh kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap menabur dengan sukacita. Mari sama-sama kita yang siap menabur katakan amin. Ya, silakan menabur melalui di belakang. Saya persilakan. Thank you pelayanannya. Welcome Werok Beloved. Kita mau ajak kalian semua buat nongkrong bareng di IC Komsel setiap Kamis jam 7 malam. Teman-teman datang saja apa adanya ya, karena kami senang banget kalian bisa bergabung bersama kami. Ini tempat di mana kita bisa bro bareng, kenal Tuhan lebih dalam, dan dapetin komunitas yang support kita. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Come on guys, be a part of something bigger. Let's serve together and make an impact. Shalom semua warga kerajaan Allah. Dan kita sedang menjalani living selflessly. Sebagai tanda orang selfless itu selalu berbagi dengan yang lain. Kita tahu Yesus ada greater David. Dan kita mau belajar kehidupan David hari ini. Bagaimana dia menghinakan dirinya, merendahkan diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudaraku, waktu David sudah menjadi raja, dan bagaimana dia membawa tabut Allah, gambaran pada the throne of God, gambaran pada hadirat Tuhan, dari rumah Obed-Edom kembali to the city of David, ke kota David. Dia belajar dari yang pertama bagaimana mengikut Tuhan itu tidak selalu praktis dan pragmatis. Kita lihat bagaimana dia setiap langkah dia memberikan korban sembelihan, dan jalan itu full of blood.
Tetapi ini yang saya mau sampaikan pada kalian. David adalah seorang raja, tapi dia tahu dia melayani raja yang lebih tinggi. Raja segala raja. Bagaimana sikap kita pada sang raja? Tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menuruti perintahnya, bukan? Tapi di sini David going further. Dia hadirat sebuah raja di sebuah balerung. Selalu ada, kalau saudara biasa main kartu itu ada joker. Joker atau jester itu adalah orang yang membuat hal yang lucu, yang membuat jadi orang ketawa, membuat sukacita sang raja. Dan disitulah dia melepaskan jubah kerajaan, dia tidak memakai mahkota, tetapi saudaraku, dia menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Perkataan haleluya itu sudah perintah. Haleluya. Yaitu saudaraku, halal adalah memberikan pujian pada Tuhan begitu rupa tidak jaim sampai dikira orang gila, saudaraku. Apa kalau sudah memuji Tuhan sudah dikira orang gila? Dan kita lihat bagaimana David memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia menari-nari, dia akui di seluruh dunia, I'm just a servant of the Lord. Dan saudaraku, pada akhir sampailah di City of David, maka seluruh rakyat, saya perhatikan ini, seluruh rakyat dikasih roti kismis, dikasih daging wagyu mungkin, ataupun segelas anggur untuk mereka bersuka cita. Dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Dulu waktu dia masih muda, dia memakan untuk kakak-kakaknya dan komandan pasukan. Tapi sekarang dia bisa memberi makan. Ukuran seseorang bukan apa yang dia makan, tapi berapa yang dia kasih makan. Tetapi dari atas istana, Michal melihat dia, dan dia memandang rendah kepada David. Ingat ya, bahwa keangkuhan itu awal kehancuran. Dan Michal, saudaraku, tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Dia tidak punya anak, yaitu Ben David yang menurunkan garis raja. Tidak ada, saudara. Karena itu jangan kita angkuh, sombong, menganggap rendah orang lain. Salah satu ujian adalah, saudara, seperti saya katakan, adalah ujian, pujian. Kalau saya diberi pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencurinya. David menari-nari, dan satu hal yang luar biasa adalah perkataan ini. Among the people. Seorang pemimpin itu bukan di atas, tapi bersama dengan yang lain. He share his happiness, his blessing dengan yang lain. Dan kemudian Michal berkata, Raja Israel menghinakan dirinya di hadapan budak-budak perempuan. Kata David, biarlah, aku mau menghinakan diriku lebih itu lagi, asal menyenangkan sang raja. Dia menjadi joker, menjadi jester di hadapan raja segala raja. The audience of one. Kalau saya mengajarkan semua rekan-rekan lain itu hendak menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan, ataupun memuji Tuhan, ingat, we did it before the King of Kings. Dan David melakukan itu, dan dia berbuah hidupnya. Tetapi Michal menjadi mandul, sampai akhir hidupnya dia hidup dalam kesepian. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah berbagi. God bless you. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami memiliki tanah hati yang subur Tuhan Yesus. Karena kami memiliki Tuhan yang hebat dan dahsyat. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan
kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri Tuhan Yesus. Janji-Mu pasti terjadi. Walaupun kami belum melihat, tapi bukan situasi kami yang akan mendikte apa janji-Mu, tapi janji-Mu yang akan mengubah situasi di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan dari mimbar ini hari ini, Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan umat-Mu. Ambil alih waktu ke depan ini Tuhan Yesus. Ini adalah waktu-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada masing-masing umat-Mu di tempat ini. Seperti Engkau sedang berbicara kepada keseharian kami, kepada aktivitas kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom. Saudaraku, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya bersama dengan ayah saya tercinta, ya, papa saya mau memberikan sebuah kesaksian untuk kita semua. Saya percaya ini akan jadi berkat tersendiri untuk kita. Boleh kasih aplaus untuk Tuhan. Amin. Shalom. Apa kabar? Wah, amin. Saya mau berbagi cerita tentang pertemuan saya dengan seseorang di Batam. Kemungkinan mungkin ada manfaatnya untuk semuanya. Jadi 5-6 tahun yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang pada waktu itu dia berumur 71 tahun. Orangnya kaya, pintar, sehat. Jadi pada waktu pertemuan itu dia cerita bahwa saya pada usia 30 tahun saya sudah punya uang $1 juta. Berarti pintar dan diberkatin ya. Kemudian saya tidak pernah sakit, dia ngomong begitu. Sehat, nggak pernah ke dokter. Tapi setelah bicara itu dia sampaikan bahwa saya ingin mati. Wah, saya terus terang aja tergelitik untuk mau tahu kenapa. Saya tanya, Pak, kenapa pengen mati? Jawabannya itu mengagetkan saya. Saya benci sama orang tua saya. Benci. Saya tanya lagi, kenapa benci sama orang tuanya? Ya kan? Dia cerita pada waktu muda, ayahnya kan punya pabrik tekstil di Bandung, kemudian dia pengen untuk memegang pabrik itu, tapi tidak diizinkan oleh orang tuanya, sehingga dia kecewa. Nah, setelah itu dia mulai mau kerja sendiri, dan dia perlu modal, pinjam ke orang tuanya, sama orang tua diberikan, tapi disuruh bayar bunga, sehingga dia tambah sakit lagi, ya kan? Jadi pada waktu dia cerita itu saya sudah bisa menangkap. Kemudian saya ngomong sama dia, Pak, saya itu bukan siapa-siapa. Kalau dibandingin dengan Bapak juga gak ada artinya. Tapi saya bisa cerita sesuatu yang hampir sama kejadiannya. Ini kejadian kebetulan dengan Herman. Herman pada waktu itu setelah dia kerja di FIM, kemudian dia ketemuin saya, pengen mau kerja sendiri. Wah bagus, ya ngomong gitu, anak muda mau kerja sendiri bagus, batasnya tuh langit. Terus saya tanya, perlu modal berapa? Ya kan? Terus dia ngomong, saya ngomong oke, kita akan pinjamin, tapi harus dikembalikan. Saya jelaskan tujuannya apa. Kalau kamu berhasil, kamu merasa itu usaha kamu sendiri. Kemudian di samping itu juga saya jelaskan bahwa dana kita terbatas, jadi kalau dikembalikan suatu saat mau pinjam lagi ada. Nah, hal ini yang saya ceritakan ke orang tua tadi, bahwa bedanya saya dengan ayah Bapak. Karena ayah Bapak tidak pernah menjelaskan ke anaknya tujuannya apa, ya kan?
Kalau saya bisa jelaskan sehingga tidak ada salah paham antara saya dengan anak. Nah, pesan dari cerita ini adalah satu, kita itu harus komunikasi dengan anak dengan baik. Kalau tidak, itu bisa kasihan dia umur 71 masih menanggung kepahitan. Coba bayangin, 71 tahun menanggung kematian, kepahitan. Kan sangat sedih sekali ya. Dia punya harta berlimpah-limpah, tapi kan merasa lonely ya, sendiri. Ya kan? Kan kasihan sekali. Jadi kita sebagai orang tua, itu harus pertama kali komunikasi baik dengan anaknya. Supaya kita saling mengenal ya. Dan kita harus menempatkan diri sebagai pendengar yang baik buat anak kita. Dan juga kita sebagai orang tua, kita harus tulus memuji anaknya kalau dia berbuat baik. Benar, bukan baik tapi benar ya. Itu harus. Begitu juga kalau kita salah sama anak, kita harus berani minta maaf. Harus. Karena dia itu akan mengingat terus ya ke orang tuanya bahwa orang tua pun kalau salah berani minta maaf. Nah, satu hal yang lain adalah kita sebagai orang tua jangan otoriter. Jadi anak itu punya masa depan sendiri. Jadi kita itu hanya sebagai pendamping ke anak. Kemudian komunikasinya harus transparan ya. Nah, kita selalu ngomong bahwa tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya berhasil. Tidak ada. Semua menginginkan anaknya itu berhasil. Cuma kadang-kadang orang tua nggak bisa menyampaikan atau salah menyampaikan. Contohnya yang tadi cerita itu kan nggak ada komunikasi. Kalau dia bisa jelasin, mungkin nggak akan terjadi itu. Maka itu pada saat sebelum saya pamit ke dia, saya ngomong bahwa Bapak harus sadar, apa yang dilakukan orang tuamu itu terjadi. Kalau enggak, kamu nggak akan seperti ini. Dan dia sadar, pada waktu saya pulang, dia ngomong, Pak Ardi, saya sebaiknya gimana? Oh, kamu masih punya ibu, datengin aja ibu kamu. Lah, dari situ saya tahu bahwa dia sudah sadar terhadap apa yang dia alamin. Nah, kembali lagi saya akan coba kasih contoh. Kita tidak boleh mengecilkan anak kita. Contohnya, kadang-kadang orang kan bicara, wah kamu anak kecil, itu kan mengecilkan. Tapi sebenarnya itu pilihan toh. Kita mau nyampaikan ke anak itu pilihan. Kita bisa ngomong, oh kamu itu sudah besar sekarang. Kan beda terimanya. Atau kamu sudah dewasa. Kan beda daripada kita ngomong kamu kayak anak kecil gitu kan merendahkan. Dan itu nggak akan lupa. Dia tidak akan pernah lupa. Begitu juga kadang-kadang orang tua keliru, oh gitu kamu itu anak papi gitu. Jangan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali ngomong begitu. Dia akan ingat terus bahwa dia itu bukan anak mami, tapi anaknya papi. Kan harusnya anak berdua. Ini jangan sampai keliru. Ya, itu maka itu kadang-kadang kita punya keinginan tapi salah penyampaiannya. Ya. Terus contoh lain misalnya yaitu komunikasi itu penting. Itu pun juga berlaku untuk suami istri ya. Harus komunikasinya itu intens. Sehingga bisa mengerti ya. Karena tujuannya itu kalau suami istri itu nanti kalau umurnya tambah, itu dari body language atau gerak badannya itu sudah tahu bahwa ini lagi nggak suka ini, ya kan? Itu penting sekali. Mungkin cerita saya ini semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, karena penting sekali kita menjaga anak itu dengan kasih, ya dengan kasih, jangan dengan yang lain, ya. Saya kira cukup. Ya, kasih. Saudara, saya cuma mau bilang bahwa jadi yang tadi Papa saya sampaikan itu betul-betul terjadi.
yang dia bilang bahwa papa seorang ayah itu meminta maaf kepada anaknya. Saya dulu kepahitan dengan papa saya. Banyak hal yang terjadi di dalam masa muda saya di mana segala sesuatu mungkin kata-kata, ya tadi pembanding, mungkin cara untuk menegur dan lain-lain. Tapi satu hari itu, ya saya ingat sekali papa saya meminta maaf kepada saya. Dan itu buat saya suatu hal yang sangat berharga. Dan hari itu saya lepaskan, saudara. Kalau enggak, saya juga 71 tahun mungkin saya bisa ketemu sama orang lain. Terus lalu kemudian saya jadi orang yang sukses tapi kosong. Tidak sampai kepada apa tujuan yang Tuhan mau. Jadi saya juga berterima kasih karena papa saya memberikan sebuah contoh. Dan kiranya semua orang tua yang ada di tempat ini, biarlah kiranya mengambil satu hal tadi. Bahwa anak itu atau keturunan kita itu adalah harta pusaka daripada Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan harta pusaka itu. Bukan kepentingan kita yang terjadi kepada anak kita. Tapi kepentingan Tuhan yang terjadi terhadap anak-anak kita. Amin. Saya sekarang berumur 72 tahun. Jadi saya tidak pernah berhenti belajar. Saya merasa masih banyak kekurangan yang harus kita perbaikin. Sampai akhirnya kita selesai. Jadi jangan berhenti untuk belajar terus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Iya, saudara. Saya kalau melihat bagaimana perjalanan kehidupan orang tua kita, mungkin kita nggak sama warnanya, ya. Mungkin saya dulu kalau ketemu papa saya takut, saudara. Saya ngumpet, tanya mama saya. Papa saya pulang dari kantor, saya ngumpet. Ada di sini yang ngumpet kalau ketemu papanya. Itu antara papanya perlu bertobat atau saudara juga perlu bertobat. Hari ini ya sudah, memang saat ini kalau memang ada bapa, karena Alkitab bilang, firman Tuhan katakan hati bapa kembali kepada anak-anaknya. Anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ketika bapaknya berfungsi, saudaraku, keluarga pulih. Makanya kemarin saya dengar beberapa kali gereja itu selalu penuh dengan perempuan katanya. Karena laki-laki, seorang ayah itu harus berfungsi. Laki-laki, seorang ayah itu harus berfungsi. Nanti hari Selasa, by the way, jam 5:30 sore, saya mengundang para laki-laki di tempat ini. Ayo kita kumpul di rumahnya Pak Andreas. Kita akan ada rockman ya di rumah Pak Andreas. Bapak-bapak semuanya ayo kita join. Kita sama-sama bersama dengan Pak Heru. Sama-sama kita fellowship dan kita mengerti bagaimana kita berfungsi. Saudaraku, ada 5 cara, 5 media bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, itu adalah hadirat Tuhan sendiri. Kita harus bergantung kepada sumber, amin. Amin. Ketika kita bergantung kepada sumber, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, itu adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. Bagaimana ketika prinsip itu kita lakukan, ketika saudara mulai menabur, ketika saudara mulai melayani, ya itu adalah sebuah prinsip firman Tuhan yang prinsip kerajaan Allah yang diberikan kepada saudara. Ketika saudara melakukan, saudara bertumbuh. Yang ketiga, saudaraku, saudara membutuhkan komunitas kerajaan Allah. Saudara membutuhkan komunitas. Saudara nggak bisa hidup sendiri. Kita diciptakan menjadi makhluk sosial, amin. Ya kan? Jadi kita perlu memiliki sebuah komunitas, saudaraku. Di sini ada IC. Di sini ada IC, ada iConnected, ada Komsel, oke? Dan Komsel itu akan menjadi suatu tempat kita di mana kita bertumbuh, saudaraku. Saudara yang belum bergabung dalam Komsel, Pak, Komselnya jauh dari rumah saya, cari yang dekat, Pak, saya nggak bisa di hari ini, dirembuk di hari apa? Tapi kita perlu berkumpul, saudaraku. Saya undang semuanya, kita semua harus berkumpul, oke? Saya pun juga akan ber-IC, saudaraku. Jadi kita sama-sama, kita ber-IC, kita berkumpul. Karena yang tadi barusan, cara kita bertumbuh selain hadirat Tuhan, kita butuh melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita butuh komunitas kerajaan Allah. Yang keempat
ada hal di dalam kehidupan kita yang tidak akan tumbuh sebelum kita mulai melayani. Saudara pernah melayani? Lalu kemudian saudara bergesekan satu sama yang lain, dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika melayani saudara, wah udah melayani dengan baik, masih disalah mengerti, masih diomongin kanan kiri. Di situ ada, jangan salah, itu justru media untuk saudara bertumbuh. Amin. Amin, ada yang bertumbuh di sini. Ada yang bertumbuh di sini. Gitu. Lalu kemudian yang terakhir, selain daripada melayani, yaitu adalah cara kita bertumbuh adalah pergumulan yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Cara kita bertumbuh, uniknya adalah pergumulan yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pergumulan yang memang Dia berikan dalam kehidupan saudara, itu tidak melebihi kekuatan saudara, dan saudara akan keluar lebih daripada pemenang. Amin. Iya. Dan ujung-ujungnya saudara keluar dan saudara bertumbuh dari situ. Jadi 5 hal itu akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu akan menjadi persiapan kita di dalam musim yang selanjutnya. Kita kan lagi dalam sebuah the year of preparation. Tahun di mana kita bersiap. Tahun persiapan saudaraku. Ini sangat baik sekali. Karena persiapan yang benar, persiapan yang baik, persiapan yang matang saudaraku akan memberikan sebuah percepatan di musim yang selanjutnya. Yang setuju katakan amin. Persiapan yang benar, persiapan yang matang, ada percepatan di musim selanjutnya. Tapi ketika saudara kita nggak punya persiapan, kesempatan itu akan lewat begitu saja. Siapa yang pernah melewatkan kesempatan di sini? Oh nggak ada, berarti semuanya selalu punya kesempatan dan langsung mengambil. Berarti saudara adalah orang-orang yang bersiap. Karena kesempatan itu selalu bertemu dengan persiapan, saudaraku. Kita masih ada di dalam sebuah tema, yaitu hidup tanpa pamrih. Hidup tanpa pamrih. Tapi saya digelisahkan terus beberapa waktu ini. Untuk berbicara mengenai pengelolaan. Stewardship. 3 hal yang saudara harus miliki di dalam kehidupan saudara. Untuk saudara bisa sukses, bukan sukses dalam artian dunia. Sukses dalam kerajaan Allah itu tidak lebih dan tidak kurang adalah rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi ketika saudara mau sukses di dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara, ada 3 hal yang perlu saudara kuasai. Yang pertama relationship, yaitu hubungan dengan sesama. Yang kedua adalah stewardship, yaitu adalah pengelolaan. Kalau saudara nggak bisa mengelola dengan baik, saudara nggak mungkin bisa sampai pada tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang ketiga adalah leadership, kepemimpinan. Dimulai dari memimpin kehidupan kita sendiri. Saudaraku. Lalu kemudian kenapa saya digelisahkan ke dalam pengelolaan, saudaraku? Karena tidak ada orang yang pengelolaannya buruk di dalam kehidupannya itu bisa hidup tanpa pamrih. Saudara setuju atau enggak? Saudara setuju enggak? Kalau orang pengelolaannya buruk di dalam kehidupan dia, udahlah nggak mungkin, lupakan saja lah hidup tanpa pamrih. Lupakan saja itu. Kalau orang pengelolaannya buruk, dia nggak mungkin bisa ngaturin waktu untuk orang lain. Kalau dia pengelolaan waktunya buruk, dia nggak mungkin punya waktu untuk orang lain. Kalau pengelolaan keuangannya buruk, dia nggak ada mungkin, dia tidak ada kemungkinan untuk melakukan sebuah firman Tuhan, yaitu ada roti untuk dimakan dan ada benih untuk ditabur. Nggak bisa, semuanya kelihatan kayak roti, saudaraku. Kalau pengelolaan keuangannya buruk, akhirnya dia nggak bisa melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupannya sesuai dengan kebenaran. Lalu kemudian saudaraku, salah satu jebakan terbesar di dalam orang yang sedang berjalan dalam kehidupan tanpa pamrih, artinya adalah orang yang tulus. Salah satu jebakan yang terbesar, saudara tangkap baik ini. Ini mungkin gak terlalu enak dengan telinga saudara. Saya mohon maaf sebelumnya. Salah satu jebakan yang paling besar untuk orang yang hidupnya tulus tanpa pamrih adalah dia merasa berjasa. Dia merasa bahwa dia sudah berbuat banyak. Dia merasa bahwa dia, kalau tanpa dia tidak bisa terjadi. Merasa dibutuhkan. Karena apa? Karena tanpa pamrih. Kalau saudara sedang melayani orang lain misalnya gitu. Terus kemudian orang lain kehidupannya diubahkan ataupun saudara kehidupannya akhirnya diangkat. Itu bukan oleh karena orang yang sedang melayani. Tapi karena Tuhan sayang kepada kehidupan saudara. Iya. Ataupun ketika saudara berada di
tempat kantor saudara, ataupun saudara berada di keluarga besar saudara, lalu kemudian saudara melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, itu bukan oleh karena saudara yang berjasa, tapi karena Tuhan mau berbuat sesuatu melalui kehidupan saudara. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada orang yang pengelolaannya buruk bisa hidup tanpa pamrih. Kalau saudara berpikir bahwa pengelolaan ataupun stewardship tadi itu hanya tentang keuangan saja saudaraku, coba pikir lagi. Pengelolaan itu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Rambut saudara kalau tidak dikelola jadinya apa? Saya pernah 1 bulan lebih saya lupa potong rambut saya udah lebih panjang di kanan daripada yang kiri. Kalau nggak dikelola dia akhirnya jadi nggak baik. Kelihatannya saudara jadi kelihatan kumus-kumus gitu, you know, kumus-kumus. Saudara jadi kelihatan loyo seperti itu. Tapi saudara harus bertindak kan, saudara pergi meluangkan waktu untuk pergi ke tukang cukur, meninggalkan aktivitas yang lain dan lain-lain untuk masuk di dalam suatu pengelolaan. Saudaraku, semua area di dalam kehidupan saudara harus dan perlu untuk dikelola. Karena apa? Saudara tangkap baik, pengelolaan yang salah akan membuat seseorang jatuh. Pengelolaan yang salah akan membuat seseorang jatuh. Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa di Taman Eden, bukan gara-gara tamannya yang salah by the way, tapi karena ada pengelolaan yang salah di situ. Kenapa saya bilang begitu? Manusia jatuh ke dalam dosa itu masalah pengelolaan saudara. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang, jangan makan buah yang pengetahuan baik dan buruk. Semua buah di taman itu boleh dimakan, kecuali satu ini saudara. Tapi oleh karena Adam dan Hawa tidak bisa mengelola ataupun tidak bisa melihat apa yang ada di ranah dia malah tertarik dan tertuju apa yang tidak dia miliki. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Kadang-kadang kan kita juga begitu. Kita terlalu tertarik dengan apa yang tidak kita miliki. Tapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Itu masalah pengelolaan saudaraku. Pengelolaan mata saudara. Berapa banyak dari rumah tangga bisa pecah karena ada seorang suami yang tertarik dengan wanita yang dia tidak miliki. Bagaimana ada orang-orang di dalam keluarga, seorang istri tertarik dengan suami yang dia tidak miliki. Ataupun seorang tertarik akhirnya dengan jabatan yang dia tidak miliki. Padahal Tuhan sudah memberikan tanggung jawab di dalam kehidupan seseorang. Pengelolaan yang buruk bisa membuat seorang jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh oleh karena pengelolaan saudaraku. Pengelolaan yang salah itu mudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ada satu kalimat yang saya selalu ulang-ulang dan saya rasa jemaat Rock Tenggarong sudah sangat-sangat familiar dengan ini, tidak asing seperti itu. Coba next. Segala sesuatu yang didiamkan saja akan menurun kualitasnya dengan sendirinya. Yuk sama-sama baca yuk, 2, 3. Segala sesuatu yang didiamkan saja akan menurun kualitasnya dengan sendirinya. Yang saya maksud adalah kalau air aqua ini saya buka, lalu kemudian ini sebenarnya air layak minum, air sangat-sangat layak minum. Ketika saya buka dan saya diamkan 1 minggu, kualitasnya akan menurun dengan sendirinya. Kalau itu bisa terjadi dengan air aqua, itu juga bisa terjadi dengan keluarga saudara. Itu juga bisa terjadi dengan iman saudara. Itu juga bisa terjadi dengan keuangan saudara. Bisa juga terjadi dengan kehidupan pribadi saudara dengan Tuhan. Kalau didiamkan saja, segala sesuatu akan menurun kualitasnya dengan sendirinya. Dan terbanyak orang Kristen saudaraku, itu tidak mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Itu karena dia tidak mengerti ataupun dia salah mengerti bahwa Tuhan adalah pemiliknya. Setuju gak saudara? Tuhan pemilik, amin? Katakan Tuhan pemilik. Kita pengelola. Tuhan pemilik, kita pengelola. Kalau kita pemilik, kita bisa seenaknya. Tapi kalau kita tahu Tuhan yang pemilik, kita pengelola, kita akan bisa memiliki sebuah tanggung jawab saudaraku. Untuk kita bisa
mengeluarkan apa yang terbaik. Terbanyak orang percaya tidak mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia, sebab karena dia memiliki sebuah pengertian yang salah ataupun teologi yang salah tentang Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja. Iya kan? Mereka suka pakai kata-kata seperti ini. Di dalam kitab Keluaran seperti ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya kan? Akhirnya, nanti apapun yang Tuhan sudah berikan itu yang terbaik, itu stigma yang ada. Tapi nanti kita belajar sebentar lagi. Apapun yang Tuhan sudah berikan. Oke, Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Oke, tapi Tuhan kasih strategi, nanti kita belajar saudaraku. Nanti kita belajar. Nah sekarang bagaimana ketika Tuhan berperang untuk kamu dan kamu diam saja, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita nggak mengelola gitu. Saudaraku, saya mau bilang kalau ayat itu sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma dan hanya dengan iman kita itu mengenai keselamatan saja saudaraku. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan keselamatan kita. Perbuatan baik kita tidak bisa menambahi atau mengurangi keselamatan kita saudaraku. Tapi selebihnya daripada itu, kita perlu mengelola. Amin, Roh Tenggarong. Kita perlu mengelola. Kita umat yang sudah ditebus, kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menuntaskan amanat agungnya. Untuk menuntaskan keperluan Tuhan melalui kehidupan kita, saudaraku. Dan dia bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan mengajak kita untuk mengelola? Kejadian 1 ayat 28. Ini strateginya Tuhan. Strateginya Tuhan untuk melakukannya bagi kehidupan saudara dan saya adalah dengan cara dia berkati saudara dulu. Dia berkati saudara dulu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, strategi Tuhan yang pertama adalah Tuhan memberkati, katakan memberkati. Saudara semua diberkati, amin. Kita semua diberkati. Itu berkat, kata memberkati ini bahasa aslinya adalah barak. Barak itu seperti ini saudaraku, seperti seorang itu sedang berlutut, lalu kemudian Tuhan dari atas dia memberikan seperti itu. Itu berkat daripada Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau saudara berpikir bahwa saudara keluar dari tempat ini, Pak saya kerja untuk mengejar berkat. Saudara salah teologianya. Coba baca lagi. Kejadian 1 ini. Tuhan memberkati mereka dulu, baru kasih tugas, baru kasih mandat. Hari-hari ini saudaraku, Roh Tenggarong, saudara bekerja dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan sudah ada di dalam. Saudara berperang di luar sana. Saudara bukan berjuang ataupun berperang untuk meraih kemenangan. Saudara berperang dari kemenangan, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Iya kan, saudaraku? Sebab apa? Sebab Tuhan sudah memberkati saudara. Maksud saya gini, saudara bukan sedang berperang untuk menjadi, Alkitab katakan saudara adalah terang dan garam dunia. Betul? Betul? Saudara nggak berperang untuk jadi garam dunia. Nggak berperang untuk itu. Saudara berperang untuk tetap asin. Ngerti nggak? Saudara bisa tangkap nggak nih? Jadi saudara bukan berperang untuk menjadi garam dunia. You are the salt. Saudara adalah garam. Tapi saudara berperang di luar sana untuk tetap asin. Kenapa saya bilang begini? Karena firman Tuhan yang saya baca bilang bahwa buat apa kalau garam itu jadi tawar, cuman dibuang dan diinjak orang. Berarti apa? Berarti bentuknya tetap sama garam, tapi fungsinya dan rasanya berubah. Jadi yang saudara berjuang bukan menjadi garam dunia. Saudara bukan berjuang untuk meraih sesuatu, tapi saudara berjuang dari kemenangan. Saudara berjuang dari berkat. Ketika saudara sedang bekerja, saudara bukan mencari berkat. Saudara sedang mengeluarkan berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara melalui pekerjaan saudara. Dan itu akhirnya memberkati orang-orang di sekitar saudara. Itu strategi Tuhan yang pertama. Yaitu adalah memberkati. Barah. Lalu kemudian saudara strategi yang kedua adalah be fruitful and multiply. Ini yang saya jadikan tema firman Tuhan hari ini. Be fruitful and multiply. Jadilah berbuah, balik ke ayat tadi aja. Jadilah berbuah dan multiplikasi. Multiplikasi itu artinya menjadi banyak, dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4 saudaraku.
Dari 4 jadi 10, dari 20, jadi 20, tidak ada batasannya. Be fruitful. Di sini dikatakan beranak cuculah. Itu beranak cuculah dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya adalah berbuah, saudaraku. Berbuah, katakan berbuah. Berbuah. Nah, kita disuruh berbuah. Cuman kita berbuah bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena Tuhan sudah memberkati tadi. Ini yang paling penting, ini di sini kuncinya. Barak tadi. Berbuah ini adalah kemampuan dari dalam, bukan kemampuan yang berdasarkan apa yang ada di luar. Bukan bukan berdasarkan situasi, saudaraku. Berbuah itu adalah DNA-nya Tuhan di dalam setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Dikatakan berbuahlah, bermultiplikasilah saudara semua. Saudara punya anak, itu bagaimana caranya saudara berbuah di dalam rumah tangga. Menduplikasi gambar dan rupa Tuhan di bumi ini. Saudara menciptakan lapangan pekerjaan. Saudara menghasilkan produk yang baru. Saudara menghasilkan sebuah inovasi yang baru. Saudara menghasilkan cara-cara yang baru yang relevan. Saudara melihat sebuah permasalahan lalu saudara menciptakan solusi untuk itu. Itu caranya kita berbuah, saudaraku. Caranya kita berbuah, semuanya sudah ditaruh di dalam kehidupan saudara melalui berkat Tuhan yang tadi Dia berikan kepada saudara. Dan berbuah itu kalau saudara mau ngetes, Pak, kehidupan saya sudah berbuah atau belum? Gampang, saudaraku. Kalau saudara lihat pohon mangga berbuahnya banyak, kira-kira saudara mendekat atau menjauh? Mendekat atau menjauh? Mendekat. Nah, kira-kira orang mulai mendekat nggak dengan kehidupan saudara untuk mencicipi buah kehidupan saudara? Itu simple. Ketika orang mulai mendekat kepada kehidupan saudara, lalu kemudian dia mulai mencicipi kehidupan saudara. Oh, buah kehidupannya bisa menjadi berkat buat saya. Jangan takut saudara, jangan takut ketika saudara ada buah kehidupan saudara lalu kemudian diambil oleh orang lain. Lalu kemudian orang lain mulai merasakan buah daripada kehidupan saudara. Saudara bayangkan pohon apel yang begitu besar. Lalu kemudian buahnya ada 100 misalnya, bisa kebayang? Ya, seperti ini. Lalu kemudian kan pohon ini jadi berat, betul kan? Berat kan? Dahan-dahannya mungkin sampai turun saudaraku karena buahnya banyak. Tapi kemudian kalau tiba-tiba ada orang berbondong-bondong, wih buah apel, yuk kita colong yuk, kita ambil yuk, kita makan. Wah ada bukan cuma makan satu tapi bawa keranjang, dia ambil semua banyak-banyak gitu ya. Ya kelihatannya rakus, enggak apa-apa. Tapi kalau pohon itu bisa ngomong, semakin kamu ambil buah saya, semakin ringan pohon saya, semakin ringan beban saya. Karena apa? Karena pohon tidak ada yang makan buahnya sendiri. Saudara, ketika buah kehidupan saudara, yang tadi be fruitful and multiply, itu akhirnya buah itu dirasakan oleh kehidupan orang lain, saudaraku, saudara akan merasakan kehidupan saudara lebih ringan. Dan orang-orang mendekat di dalam kehidupan saudara, itu adalah dampak kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa dari buahnya lah pohon itu dikenal, amin. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Pohon jeruk tidak akan berbuah mangga, begitupun juga sebaliknya. Dan ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau misalnya saya menanam mangga, bisa berbuah jeruk. Nggak bisa, memang karena DNA untuk berbuah itu dari dalam saudara. Kemampuan berbuah bukan datang dari musim, bukan datang dari fasilitas, akan tetapi dari penciptamu. Nah, saya mau masuk dalam strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Katakan menempatkannya. Menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa saudaraku? Mengusahakan dan memelihara. Untuk mengusahakan dan memelihara. Saudaraku, saudara lihat manusia ditempatkan. Manusia ditaruh di Taman Eden. Ada hari-hari ini saudara yang sedang ditempatkan di tempat sesuatu. Baik itu di kantor saudara, di keluarga saudara. Ya kan? Semua pasti kita ditempatkan oleh Tuhan. Oke, kita gak bisa milih keluarga kan?
Kita nggak bisa milih keluarga kan, kita ditempatkan di keluarga. Saya cuma mau bilang bahwa itu adalah tempat yang terbaik untuk saudara bertumbuh. Karena Tuhan menempatkan saudara di situ, amin. Amin, kantor saudara saat ini, Tuhan menempatkan saudara di situ. Saudara, strateginya sama kok, kita sama-sama mau pegang sebagai umat Tuhan. Yang di Rock Tenggarong saat ini yang menerima pengajaran ini. Strateginya sama. Kalau saudara ditempatkan di satu tempat, saudara ada dalam satu titik, saudaraku. Strategi Tuhan cuman dua untuk manusia. Mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara, saudaraku. Apa tempat saudara yang ditempatkan hari-hari ini? Mandatnya cuma dua. Ketika Tuhan sudah memberkati, dia beri mandat. Strateginya cuma dua, coba, gak apa-apa. Memelihara tadi, memelihara. Yang pertama, strategi yang pertama adalah memelihara. Memelihara itu bahasa lainnya adalah maintain, saudaraku, atau maintenance. Tadi barusan tadi AC-nya sempat panas ya. Dan saya rasa saudara juga panas. Kita beberapa minggu ini kelihatannya setiap kali ibadah turun 100 gram. Ya, karena AC-nya panas, jadi perlu tindakan maintenance, yaitu apa? Panggil tukang AC untuk dicek kenapa sampai anginnya panas. Nah ini maksud saya begini saudaraku, tindakan pemeliharaan atau memelihara itu adalah tindakan untuk menjaga kualitasnya tetap sama. Kualitasnya tetap sama. Misalnya dalam satu taman ada pohon yang dahannya lebih panjang dipotong. Supaya apa? Supaya rapi lagi kembali. Rambut dipotong. Saudaraku, itu memelihara, menjaga kualitasnya tetap sama. Misalnya contoh, kalau jalanan ada yang rusak seperti di depan, ada tangga yang agak berantakan, ada lubang sedikit, di semen, itu tindakan pemeliharaan. Itu tindakan menjaga bahwa kualitasnya tetap sama. Kalau lampunya ada yang mati, saudaraku, diganti lampunya, itu pemeliharaan. Jadi memelihara itu akan menjaga ataupun membuat segala sesuatu bisa dinikmati jangka panjang. Memelihara itu bisa membuat sesuatu itu dinikmati jangka yang panjang, dinikmati oleh generasi-generasi yang setelah kita, saudaraku. Dan sebuah tindakan pemeliharaan, hasilnya sesuatu itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kita sebentar lagi mau masuk di dalam musim yang baru. Saya gak mau dikenal, kita, Rock Tenggarong, kita gak mau dikenal dengan gereja yang hanya bisa membangun tapi gak bisa memelihara. Kebayang gak maksud saya, saudara? Kebayang gak kalau misalnya nanti ketika generasi-generasi selanjutnya, lalu kemudian gedung yang sudah bisa digunakan untuk ibadah itu menurun kualitasnya. Plafonnya hancur, lalu kemudian karpet-karpetnya berantakan, sound systemnya sudah nggak ada suaranya. Ini saya perlu sampaikan, saudara. Karena tindakan memelihara itu adalah tindakan untuk membuat segala sesuatu jangka panjang. Untuk dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Saudara mau tahu rahasia umur panjang? Rahasia umur panjang adalah mengetahui apa yang harus diteruskan dan apa yang harus diberhentikan. Mengetahui apa yang harus dilestarikan dan mengetahui apa yang harus diberhentikan dengan segera. Oke? Kalau saudara terbalik, saudara memberhentikan sesuatu yang seharusnya dilanjutkan ataupun sebaliknya, saudara melanjutkan sesuatu yang harus diberhentikan dengan segera, ya, itu bisa bahaya. Jadi umurnya pendek, saudaraku. Saudara kalau melanjutkan sesuatu yang harus diberhentikan, ya, saudara jadi kehilangan arah. Saudara bisa kehilangan arah. Dan saudara, ketika kita masuk dalam musim yang baru, musim di mana kita masuk di dalam kepercayaan Tuhan yang lebih. Saat ini kita di tempat ini mengontrak. Kan saya sempat sampaikan berkali-kali, ya kan? Di firman Tuhan juga dikatakan bagaimana kita bertanggung jawab dengan harta orang lain itu akan menentukan Tuhan mempercayakan sesuatu enggak dalam kehidupan kita. Ya kan? Ya kan? Kalau kita memperlakukan tempat yang kita kontrak dengan seenaknya, sudah bisa dipastikan kemungkinan besar kalau kita juga diberikan sesuatu kepercayaan yang lebih, kita juga melakukan dengan seenak-enaknya.
Tapi justru saudara, ketika saudara dipercayakan sesuatu, apakah saudara mengelola atau enggak? Itu yang paling penting. Tuhan bisa memberikan suatu percayaan yang lebih ketika kita mampu dipercaya, saudaraku. Segala sesuatu harus kita pelihara kalau mau jangka panjang. Mau itu di ministry, mau itu di usaha, mau itu di pekerjaan, mau itu di rumah tangga. Kalau saudara mau segala sesuatu jangka panjang harus dipelihara. Harus di-maintain, harus ada tindakan maintenance dalam rumah tangga. Kalau kurang quality time, ya lakukan dong maintenance. Ketemu dong sama pasangan, ngobrol dong, banyak ngobrol. Jadi tadi papa saya sampaikan suami istri harus lebih banyak komunikasi, ya kan? Pasangan suami istri yang jarang komunikasi, ya. Ayo mulai lebih banyak komunikasi, maintenance. Oke? Karena nanti kita nggak bisa ngerti pasangan kita apa maunya dan lain-lain. Lalu kemudian strategi yang kedua, saudaraku. Strategi yang kedua adalah next. Strategi yang kedua adalah mengusahakan. Next, Will. Mengusahakan. Mengusahakan itu, saudaraku, itu adalah tindakan investasi. Mengusahakan adalah meningkatkan kualitasnya. Bukan sama, saudaraku, bukan sama. Jadi kalau misalnya tadi memelihara itu cuman pohon dahan itu semakin panjang dipotong. Nanti supaya dia tetap sama. Tapi kalau mengusahakan, ini adalah sebuah tindakan yang di luar daripada kebiasaan. Extra miles, saudaraku. Tindakan daripada apa yang biasa. Dan orang biasanya gak mau melakukan ini bukan karena gak mampu, bukan karena gak bisa, tapi karena malas. Karena apa? Karena ada effort, ada usaha yang harus dikeluarkan lebih. Contoh. Kalau misalnya dalam rumah tangga, ya kan? Dalam rumah tangga, tindakan mengusahakan atau investasi ini seperti apa sih? Ya, suami istri pergilah berlibur, keluarkanlah budgetmu, pergi berlibur, candlelight dinner, lalu kemudian naik kapal menyusuri sungai Mahakam, pegang tangan dia, rayu yang baik dan lain-lain, semua itu tindakan investasi. Kalau cuma ngobrol-ngobrol mau makan apa ntar malam, tahu tek. Kan kalau kayak gitu doang itu memelihara. Tapi kalau saudara mau tindakan investasi, ya kan, gini. Tindakan investasi itu pasti harganya mahal. Oke, dalam rumah tangga pasti harganya mahal. Tapi saya cuma mau bilang, harga perceraian itu lebih mahal daripada harga investasi itu. Saya melihat banyak orang yang bercerai, saudaraku. Bukan cuma berhenti di situ. Sampai di anak-anaknya juga, saudaraku. Sampai di pengadilan dengan anaknya. Anaknya sekarang dipisahkan dari orang tua, bagaimana sakitnya coba. Saya cuma mau bilang, harga investasi saudara, harga mengusahakan ini, itu tidak sebanding, kecil sekali. Dengan harga yang harus dibayar ketika kegagalan itu terjadi. Tapi ini strategi kerajaan Allah, apapun taman yang saudara ditempatkan, apapun itu, saudara ditempatkan di Rock Ministry Tenggarong ini, usahakan. Melihara dan mengusahakan. Ada musimnya di dalam kehidupan saudara, Saudara ada dalam sebuah area di mana saya sedang memelihara di sini. Tapi ada juga di dalam area kehidupan saudara sedang mengusahakan. Nanti sebentar kita masuk situ. Tapi mengusahakan sampai di sini apakah kita oke? Oke? Amin? Bisa ditangkap poinnya? Di mana ada investasi, ada sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Dan orang itu biasanya tidak mau melakukan ini bukan karena gak mampu, gak bisa, tapi karena malas, saudaraku. Kalau saya boleh bilang, kenapa orang malas? Karena seringnya segala tindakan mengusahakan ini belum tentu ada imbal baliknya kepada kehidupan kita. Iya kan? Jadi bisa jadi, saya udah ngelakuin banyak hal nih, tapi kok gak ada imbal baliknya? Itu balik lagi, saudara mau hidup dengan pamrih atau tidak? Tapi mengusahakan ini sangat penting. Banyak orang tidak berbuah karena dia malas, saudaraku. Karena orang itu malas. Dan kemalasan itu adalah mentalitas. Kemalasan itu adalah mentalitas. Coba sama-sama katakan, kemalasan itu mentalitas.
Kemiskinan juga mentalitas. Kemiskinan itu dimulainya dari pikiran dulu sebelum sampai di dompet saudara. Dia udah bikin saudara miskin dulu di sini, baru dimanifestasikan dengan apa yang ada di dompet saudara, di rekening saudara, dan lain-lain. Mentalitas. Sama juga malas. Malas akhirnya saudara gak mau melakukan segala sesuatu yang memang sebenarnya Tuhan mau kerjakan bersama dengan saudara. Tuhan bukan bekerja sendiri di dunia ini, saudara. Tuhan bekerja dengan umatnya. Tuhan bekerja bersama dengan saudara dan saya. Kemalasan itu adalah bagian terbesar daripada daging manusia yang membuat manusia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh bikin jadi satu kata-kata untuk saudara tangkap. Kemalasan, next slide Will. Next slide. Kemalasan adalah musuh terbesar dari tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita akan meninggalkan tujuan Tuhan dengan segera karena kita malas, saudaraku. Padahal firman Tuhan katakan tadi, taklukkanlah itu. Kabas. Tuhan mengarahkan manusia yang baru diciptakan dan taruh di Taman Eden setelah dia diberkati. Dibilang katanya taklukkanlah itu. Kalau dalam arti bahasa aslinya itu adalah be skillful, saudaraku. Jadilah saudara terlatih. Jadilah saudara seperti pisau yang tajam. Saudara ketika saudara memiliki sebuah skill yang khusus. Talent, kan kita kan semua ada talenta. Kita menjadi sebuah pengelola kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bisa memberi, baiklah dia memberi. Yang bisa memberikan hikmat, baiklah dia memberikan hikmat. Yang bisa menemani orang yang sedang jatuh di dalam kehidupannya untuk sama-sama lakukanlah itu. Ada orang-orang yang memiliki, yaitu saudaraku punya talenta untuk jadi pendengar saja. Pendengar saja. Ketika dia mau memberikan telinganya untuk mendengarkan, ya kan, orang lain sembuh. Bayangin. Ada orang-orang yang talentanya seperti itu. Tapi orang kadang-kadang malas, saudaraku, untuk berlatih. Ya kan? Karena gini. Dalam bayangan kita selalu melihat perjalanan daripada bangsa Israel, yaitu dulu ada di Mesir, lalu kemudian di padang gurun, lalu kemudian sampai kepada tanah Kanaan. Oke? Mesir, padang gurun, dan tanah Kanaan. Oh Pak, kalau di Mesir dan di padang gurun itu waktunya saya berjuang, Pak. Tapi di tanah Kanaan itu adalah waktunya saya menikmati. Itu salah besar. Saya buktikan sebentar lagi. Saya ulang sekali lagi ya. Mesir dan padang gurun itu waktunya saya berjuang, Pak. Saya harus berjuang. Tapi di tanah Kanaan itu janji Tuhan. Saya harus menikmati, Pak. Nanti sebentar kita buka ayatnya. Saudaraku. Nah, gereja kita sebentar lagi masuk ke dalam musim yang baru. Kalau saya boleh bilang itu adalah janji Tuhan dalam ministry ini. Saya percaya, amin. Amin, itu janji Tuhan untuk ministry ini. Tapi apakah kita akan menikmati saja? Tapi justru itu yang paling penting, saudaraku. Di mana Mesir dan padang gurun itu adalah tempat yang terbaik untuk tadi, strategi yang pertama, pemeliharaan, menjaga sesuatu kualitasnya tetap saja. Bajunya ada yang bolong dijahit. Itu Mesir dan padang gurun. Resourcesmu terbatas. Belum ada penggenapan janji Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi ketika saudaraku kehidupan saudara sudah dibawa masuk kepada Tuhan. Di dalam Kanaan, di dalam kehidupan saudara. Itu adalah waktu yang paling strategis untuk saudara melakukan strategi yang kedua. Yaitu mengusahakan, ada tindakan investasi, ada tindakan yang tidak biasa, yang belum pernah saudara lakukan. Untuk apa? Untuk saudara akhirnya bisa masuk dan menguasai. Waktunya Tuhan untuk menyatakan janjinya, saudaraku. Karena gini, karena kalau misalnya pernyataan Tuhan terhadap janjinya dalam kehidupan saudara, itu pasti waktunya berbeda dengan penggenapannya. Di tengah-tengah ada masa tunggu. Tapi di dalam situ, ketika saudara sudah masuk di dalam penggenapan janji Tuhan, saudara tidak bisa berdiam saja. Saudara nggak bisa berdiam saja. Justru di situ adalah waktunya untuk mengusahakan, saudaraku. Mengusahakan. Saudara berdoa begini, Tuhan, tolong beri saya jodoh. Wah udah berapa tahun belum dapat pasangan. Lalu kemudian saudara diberikan jodoh, ya kan? Lalu kemudian Tuhan membawa saudara masuk dalam sebuah pernikahan kudus, itu Kanaan. Habis itu ngapain? Mengusahakan.
ada tindakan-tindakan yang dengan sengaja. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, untuk memultiplikasi, saudaraku. Untuk memultiplikasi dalam segala sesuatu. Coba kita lihat Yosua 1 ayat 3-4 ini. Ya. Kita masuk, bangsa Israel masuk ke Kanaan itu karena janji Tuhan. Titik, tidak lebih, tidak kurang. Amin. Karena janji Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Seperti yang telah ku janjikan. Ku-nya huruf besar kepada Musa. Saudara dan saya masuk ke tanah Kanaan di semua area kehidupan kita hanya karena janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Karena janji Tuhan, tidak lebih tidak kurang. You enter because of his promise. Tapi kemudian Yosua yang sama di ayat 18, 17 ayat berikutnya. Ini 17, ini waktu lagi ini dia baru masuk ke tanah Kanaan. Dia baru masuk. Oke, dia bilang, kan seneng tuh. Setiap tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Wah, kita udah di Kanaan, kita bisa menikmati nih. Mana sudah berhenti. Dia lupa. Mana itu adalah penyertaan Tuhan di padang gurun. Tapi ketika di Kanaan, mana sudah berhenti, dia harus mengelola tanah, betul nggak? Dia harus menanam, dia harus akhirnya merawat tanaman itu supaya tanaman itu menghasilkan makanan untuk mereka. Di Yosua 17 ayat kemudian, Yosua 18 coba. Nah ini nih. 17 ayat berikutnya dia ngomong begini, kita ini udah di Kanaan loh. Kita ini sudah dibawa sama Tuhan masuk ke janji Tuhan yang katanya diberikan kepada Musa. Tapi dia ngomong begini. Yosua bilang sama orang Israel, berapa lama lagi kamu males-malesan untuk kamu tidak menduduki negeri yang Tuhan sudah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudaraku, jadi dari sini ada beda. Next slide, Will. Ada beda antara saudara masuk dan saudara menduduki dan saudara menguasai. Ada beda antara saudara cuman masuk sama saudara menduduki sama saudara menguasai. Dan saudara ketika saudara mau masuk itu karena janji Tuhan, yes. Tapi kalau saudara mau menduduki itu membutuhkan partisipasi saudara. Lalu kemudian untuk saudara menguasai, karena kita memang di tugas kita adalah next slide, Will. Lihat. Tugas kita adalah baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan rupa kita supaya mereka berkuasa. Katakan berkuasa. Slide sebelumnya. Jadi saya menggunakan kata-kata menguasai dari situ. Saya bukan bilang bahwa kamu harus menguasai orang lain. Bukan. Kamu harus menguasai, yaitu apa saudaraku? Menguasai pengelolaan saudara. Menguasai kehidupan saudara untuk tetap tunduk di bawah kebenaran Tuhan. Ketika saudara masuk di dalam tanah Kanaan, saudara bilang, oke, sudah, saya sudah di tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan janjinya kepada saya akan diam saja, saya akan enak-enak saja. Nggak bisa. Saudara harus menguasai dan menduduki tanah perjanjian itu, janji Tuhan dalam kehidupan saudara, rumah tangga saudara, anak saudara yang sudah dijanjikan Tuhan, pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, bisnis usaha yang Tuhan sudah berikan, jabatan yang Tuhan sudah berikan, kepercayaan wewenang yang Tuhan sudah berikan dengan cara pengelolaan yang didasarkan kebenaran. Saudara bisa tangkap maksud saya? Janji Tuhan itu pasti terjadi, tapi ada hal yang memang kita harus lakukan, saudara. Nah, banyak orang Kristen melihat tanah perjanjian atau Kanaan ini sebagai hadiah. Padahal ini adalah sebuah amanat untuk mengelola, saudaraku. Dikatakan kita harus berkuasa, kita harus menguasai dengan pengelolaan, saudaraku. Nah, maksud saya begini. Kalau kita mau melihat ayat firman Tuhan, kita harus menggunakan mindset pengelolaan. Amin? Halo? Kita menggunakan mindset pengelolaan. Gini maksud saya. Saudara, kalau dengar tanah Kanaan tadi, tanah Kanaan yang barusan Yosua masuk dan bangsa Israel. Tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Oke? Penuh dengan susu dan madu. Dua hal itu juga, itu sebenarnya butuh pengelolaan.
Ada susu yang tidak dihasilkan dari sapi untuk di ini. Ada hewannya kan? Iya kan, ada hewannya. Mereka perlu kelola itu untuk menghasilkan susu. Lalu kemudian madu juga harus dikelola baru bisa dinikmati. Betul nggak? Jadi dari situ tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Saudara kalau baca itu, saudara harus lihat dengan mindset pengelolaan. Jadi nggak ujuk-ujuk saudara masuk di situ lalu saudara menuai segala sesuatu. Ada sesuatu yang harus dikelola, harus dikembangkan, harus diusahakan, harus diinvestasikan saudaraku. Untuk supaya akhirnya memberikan hasil yang terbaik. Nah saudara ketika kita gagal mengelola itu artinya adalah gagal berbuah. Next slide. Ketika kita gagal mengelola, itu artinya itu kita gagal untuk berbuah, saudaraku. Sebab berbuah itu ada di balik pengelolaan yang baik. Ketika saudara bisa mengelola dengan baik, ketika saudara bisa mengusahakan dan memelihara dengan baik, ada buah yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berhasil mengelola, yaitu emosi saudara, saudara mendapatkan buah yaitu jiwa yang sehat. Ketika saudara mengelola persahabatan saudara, saudara akhirnya mendapatkan buah yaitu persahabatan yang jangka panjang, saudaraku. Persahabatan yang saling menopang. Saudara, ketika saudara mengelola, nih saudara coba lihat, tadi barusan. Tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kalau saudara punya mindset pengelolaan, saudara melihat dua kata itu, ketika saudara aplikasikan dengan pola konsumsi saudara, saudara juga bisa nangkap sesuatu. Susu dan madu. Susu dan madu. Kalau susu, saudara konsumsinya gimana? Datang susu, saudara habiskan langsung atau saudara 1 minggu kemudian baru saudara habiskan? Saudara habiskan langsung dong. Kalau enggak kan dia akan basi, betul enggak? Tapi kalau madu, saudara dapat madu. Itu pola konsumsi loh, itu pemikiran pengelolaan. Ketika saudara dapat madu, saudara habisin langsung. Diabetes saudaraku. Iya kan? Madu harus dihabiskan jangka panjang. Dia bisa disimpan jangka panjang, tapi susu enggak. Jadi ada hal-hal yang memang kalau saudara gunakan pola pengelolaan, mindset pengelolaan, dengan apa yang firman Tuhan katakan, saudara bisa menangkap sesuatu. Ada hal yang memang seperti susu di dalam kehidupan saudara harus dihabiskan segera. Boleh dinikmati. Tapi ada yang seperti madu, mesti jangka panjang. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita nggak punya pola pengelolaan yang baik, saudaraku. Sorry untuk bilang ini, tapi saya katakan ini dengan hati-hati. Tanah Kanaan saudara bisa terasa seperti padang gurun. Halo. Kalau kita nggak punya pengelolaan yang baik, tanah Kanaan saudara bisa terasa seperti padang gurun. Dan itu sangat-sangat bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Orang imannya besar, orang ke gereja setiap minggu, orang memberi dengan setia saudaraku. Tapi bisa memiliki pengelolaan yang buruk, lalu kemudian dia bisa kehabisan segala-segalanya, bisa. Orang punya iman besar tapi pengelolaan buruk, dia bisa kehilangan segala-galanya, sorry to say. Saudaraku, Yosua tadi bilang, kamu sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi jangan malas. Taklukkanlah semua tempat ini. Itu lihat, ada lahan tidur di situ. Dia mungkin kalau saya jadi Yosua gitu ya. Coba lihat itu. Di situ ada lahan tidur di situ. Datengin, serbu. Lihat di situ ada apa. Apa potensinya di situ? Oh di situ bisa kita bangun sebagai sebuah tempat ataupun kita bangun sebagai sebuah tempat untuk bertani atau seperti apa menghasilkan di situ. Tapi banyak lahan tidur di situ saudara. Bagaimana bangsa Israel dari satu kota kepada kota yang lain, mereka malas untuk menduduki. Mereka nggak mau mengelola saudara. Mereka berharap Tuhan yang berperang bagi mereka. Mereka berharap mereka tinggal jalan kaki lalu kemudian ada musimnya di mana mereka tinggal jalan, airnya terbelah begini. Ada musimnya saudaraku. Tapi ada musimnya saya kasih tahu. Ada musimnya mengusahakan. Ada musimnya investasi. Ada musimnya saudara yang harus melakukan sesuatu di luar daripada kebiasaan. Untuk supaya tujuan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tadi sengaja beberapa waktu yang lalu saya WA. Dengan tim multimedia, saya minta tolong kirimkan saya yang pesan dari Pak Yonatan Patiasina.
Ada waktu itu saya ingat saya minta linknya, ya kan? Tadi kita sudah setel, saudaraku. Dan saya menerima itu menjadi sebuah kekuatan buat saya. Dia bilang seperti ini kan, dia bilang seperti ini. Kamu akan jadi gereja yang paling sibuk di Kota Tenggarong. Kita akan jadi gereja yang paling sibuk di Kota Tenggarong. Tapi sibuknya dalam kerajaan Allah, bukan sibuk aktivitas, sibuk berdampak. Amin. Kita sibuk berdampak, saudaraku. Saya mulai melihat bagaimana Tuhan memberikan kepingan-kepingan puzzle-nya satu demi satu. Saya nggak bisa merangkai saat ini. Dan saya selalu bilang, jangan lihat sekarang. Jangan lihat sekarang. Jangan berhenti di tengah jalan. Segala sesuatu pasti berantakan di tengah jalan. Segala sesuatu pasti berantakan di tengah jalan. Kalau sekarang lagi ada yang berantakan, itu berarti di tengah jalan. Jalan terus. Jalan terus. Ada kepingan-kepingan yang dikasih tahu. Oh, ada tugas di sini. Sekarang kita sedang melayani setiap hari Minggu siang di lapas anak, saudaraku. Di lapas anak. Saudaraku, itu kepingan. Itu bikin kita sibuk. Enggak bikin kita sibuk. Kita berdampak. Kita berdampak. Di sana cuma ada 5 orang, 10 orang, kita layani. Gitu. Lalu kemudian nanti ada kepingan lagi yang lain. Saudaraku, berdoa untuk sebuah visi daripada Tuhan. Di mana akan ada rumah pemuritan di Kota Tenggarong yang akan menjadi tangan dari perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan jiwa-jiwa. Amin? Amin. Saya percaya, saudaraku. Pelan satu demi satu. Hanya sekarang begini, kita mau nggak ada tindakan untuk investasi tadi? Mau nggak tindakan untuk yang di luar daripada kebiasaan? Atau kita cuman mau, Pak, saya memelihara aja, Pak. Ya kalau rambut panjang saya potong. Ya kan? Pak, nanti kalau dahannya panjang saya potong. Ataupun kalau misalnya lantainya kotor saya sapu. Tindakan investasi beda, saudaraku. Kita udah gak pakai sapu biasa lagi, Pak. Sekarang kita pakai vacuum cleaner. Kita belikan vacuum cleaner. Kita pakai metode yang lain. Kita gunakan itu caranya kita memultiplikasi, saudaraku. Caranya kita untuk meningkatkan kualitasnya. Saya berdoa, saudaraku. Firman Tuhan hari ini bukan berbicara hanya kepada keluarga saudara. Hanya berbicara kepada rumah tangga saudara. Hanya berbicara kepada yaitu pelayanan saudara. Hanya berbicara kepada bisnis karir saudara, bukan itu. Saya berdoa ini jadi DNA daripada kehidupan kita orang percaya. Saya berdoa ini jadi DNA daripada kita yaitu Rock Tenggarong, umat Tuhan yang ditaruh dipercayakan di ministry ini. Tadi Nesti sempat keluarkan satu gaya khas daripada rock ministry, ya. Saudaraku, itu adalah haleluya gitu. Coba sama-sama katakan 2, 3. Haleluya. Nah itu saudaraku, itu gaya khas daripada rock ministry. Haleluya. Saya lama juga gak denger itu. Ya. Saudara, jadi saya percaya ini buat kita semua, termasuk saya, amin. Termasuk saya. Jangan pernah merasa bahwa tanah Kanaan adalah tempat tujuan akhirmu. Jangan pikir bahwa tanah Kanaan adalah tempat untuk saudara menikmati. Ya, saudara bisa menikmati pemandangan, tapi Tuhan sudah menunggu saudara di next level, di musim yang selanjutnya. Saudara cari tahu apa maunya Tuhan, saudaraku. Dan kalau ini, ya saya nggak tahu, ini firman Tuhan ini pasti saya percaya untuk beberapa daripada saudara. Kalau saudara sadar bahwa ini adalah waktu penggenapan janji Tuhan di dalam hidupmu, saya berdoa ini bukan waktunya memelihara saja. Tapi ini adalah waktunya untuk saudara mengusahakan, yang mengerti katakan amin. Perluas jangkauan saudara, lakukan apa yang saudara belum pernah lakukan, saudaraku. Double up latihannya. Kalau saudara biasanya memang suka pergi ke gym, biasanya saudara 1 set 5 kali angkat, bikin 10 kali angkat. Ya dong? Kalau saudara biasanya jalan kaki 10 km, bikin 15 km. Double up latihannya. Ya tuh ada yang haleluya katanya. Saya undang para pelayan. Double up latihannya, saudaraku. Sebab ketika di Kanaan itulah waktu yang paling strategis untuk saudara mulai mengusahakan. Saudara mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara. Saudara lakukan lebih daripada apa yang kebiasaan saudara lakukan. Beritahukanlah apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan saudara kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan saya percaya, saudaraku, saya percaya
bahwa ketika saudara mau untuk melakukan tindakan bukan cuma memelihara, tapi saudara mengusahakan. Saya percaya dan saya berdoa dari tempat ini. You will be fruitful and multiply in Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menerima firman Tuhan ini dalam hatinya, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita bangkit berdiri. Saudara, kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 29 Mei, sebelum kita masuk dalam perjamuan Kamis tanggal 29 Mei, jam yang sama, jam 10 pagi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di Tenggarong, saya undang untuk sama-sama kita beribadah. Mari saudara-saudara semua sudah terima perjamuan kudus. Di roti saudara ada firman Tuhan. Saya bacakan apa yang ada dalam roti di tangan saya ini. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara memelihara sesuatu bersama dengan Tuhan, saudara mengusahakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia, kata Tuhan. Bahkan itu yang akan membuat saudara untuk berbuah. Sebab kemampuan saudara berbuah itu sudah ada di dalam saudara. Tuhan sudah memberkati saudara. Jangan pernah ragu lagi. Jangan pernah takut lagi untuk melangkah. Jangan pernah saudara merasa tidak layak untuk melangkah. Sebab Dia sudah melayakkan engkau. Mari kita angkat roti, saudaraku. Pada malam sebelum Dia diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucapkan syukur atasnya, dan Dia katakan, inilah tubuhku dan darahku. Barang siapa yang bersekutu dengan tubuh dan darahku, ia di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, kita semua ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupanmu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, yang kita ucapkan syukur atasnya, itu adalah cawan yang menjadikan bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oleh karena Dia mengasihi kita apa adanya, bahkan ketika kita masih jadi musuhnya, saudaraku. Oleh karena itu, kita harus menjalankan kehidupan kita dengan strategi tadi, mengusahakan dan memelihara. Aku berdoa ya Tuhan, kiranya hari ini firman Tuhan boleh dimateraikan dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang salah mengelola Tuhan Yesus, oleh karena keputusan-keputusan mereka, aku berdoa, keputusan mereka yang lalu tidak sedang mendikte masa depan mereka. Mulai hari ini ke depan Tuhan Yesus, kami adalah pengelola yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah pengelola yang berhikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan bekerja melalui kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami salah, jikalau kami keliru Tuhan Yesus. Tapi Engkau mengasihi kami semua dan kami percaya apapun yang akan keluar dari kehidupan kami akan meningkat kualitasnya, bermultiplikasi, sebab Engkau bersama dengan kami. Bukankah saudaraku yang terkasih, cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ku naikkan pujian, sembah bagi Raja.
Terpujilah namamu Tuhan. Seperti Yosua berkata kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu akan bermalas-malasan? Kiranya aku berkata kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, jangan malas di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan untuk dapat bukan cuman masuk di dalam perjanjian yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara, tapi saudara bisa menduduki dan menguasai. Sebab itu adalah mandat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berkembanglah, bermultiplikasilah. Ada urapan Tuhan yang membuat saudara melebar ke kanan dan ke kiri secara pengaruh. Dampakmu akan menjadi berbeda di luar sana. Saudara bukan sedang berjuang menjadi terang dan garam dunia, tapi saudara sedang berjuang untuk mempertahankan rasa Kristus itu keluar melalui kehidupan saudara. Sehingga orang-orang yang bertemu dengan saudara, kehidupannya disembuhkan, kehidupannya diubahkan, kehidupannya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya itu menjadi ciri khas daripada kehidupan saudara. Sebab Kristus hidup di dalam kehidupan saudara. Di saat yang sama, kehidupanmu juga menjadi berkat dan kehidupanmu berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita sama-sama angkat tangan, kita berterima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Shalom yang daripada Tuhan tidak sama dengan apa yang sedang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia harus memberikan kebahagiaan untuk membuat saudara tetap berjalan lurus. Tapi damai sejahtera itu akan menjaga kehidupan saudara bukan cuma lurus, tapi tidak ada keluar daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan membuat kedua tangan saudara berhasil melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Tuhan berkati kiranya pekerjaan saudara. Tuhan berkati karir saudara. Tuhan berkati keluarga-keluarga di tempat ini. Tuhan berkati hubungan-hubungan pertemanan yang ada. Tuhan berkati segala sesuatu yang saudara sedang pergumulkan. Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang sedang kami jalani di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami semua. Kiranya kami adalah orang-orang yang terus mengelola dan Engkau berkenan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Turun di atas kehidupan kita semua, menyertai kehidupan kita. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik dari Allah kita yang hidup, sama-sama kita bersorak-sorai dan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.